Shalom adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi kita mau memuji Tuhan. Mari kakak undang untuk kita siapkan hati kita, pikiran kita ambil posisi yang benar. Kita mau berdoa dulu sebelum kita memuji Tuhan ya. Mari kakak akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami sepanjang ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan, ikutin gerakan kakak ya. Nah kita naikkan pujian kita katakan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita angkat lagi pujian kita katakan setinggi-tinggi langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, kita percaya bahwa kasih Yesus akan mengalahkan segalanya, amin. Amin. Adik-adik, kita masih angkat pujian kita satu kali lagi ya. Kita mau katakan dari terbitnya matahari. Ikuti gerakan kakak ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya, katakan dari terbitnya matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari saya undang kakak undang untuk adik-adik untuk silakan duduk kembali. Kita ambil posisi yang benar. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau angkat pujian. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita angkat puja ini dari awal. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan,
pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami. Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan, bahwa kami boleh bertemu oleh karena kebaikan Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, siapkan hati kami untuk selalu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan adik-adik, kita boleh bertemu oleh karena kasih kebaikan Tuhan. Gimana adik-adik sudah lulus? Adik-adik sudah naik kelas? Puji Tuhan, kita boleh memasuki masa liburan. Sebentar lagi kita juga akan bertemu dengan acara gelar. Komisi Anak GBPS mau membuat acara gelar, adik-adik bisa ikut melalui via Zoom. Karena itu tanya sama guru-gurunya, tanya sama kakak-kakaknya, kapan gelar itu dibuka. Nah, sebelum itu kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang sering kita dengar, yaitu Daud, anak seorang gembala yang menjadi raja dan pemersatu bangsa. Ini adalah satu kisah yang sering kita dengar, namun kita mau belajar bersama-sama bahwa Daud adalah tokoh Alkitab yang terkenal di dalam Alkitab. Dan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 32, Daud termasuk adalah tokoh iman. Berarti Daud memiliki iman yang kokoh, iman yang benar di hadapan Allah. Kita boleh bersyukur atas kebaikan Tuhan bahwa kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, kita mau belajar bahwa Daud adalah tokoh yang penting di dalam berita keselamatan. Di mana Daud adalah nenek moyang dari Tuhan Yesus, sehingga kita bisa tahu bahwa Yesus seringkali disebut sebagai anak Daud. Kita ingat peristiwa tentang Yesus bertemu dengan seorang pengemis yang buta. Dia memanggil Yesus dengan Yesus anak Daud, kasih aku. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Daud adalah orang yang sangat istimewa, dan Daud adalah hatinya selalu diperkenan di dalam pandangan Allah. Nah, di sini kita mau melihat bahwa Daud itu lahir kira-kira 1004 sebelum Masehi. Kita tahu bahwa masa itu adalah pada masa hakim-hakim. Kalau adik-adik membaca dalam kitab hakim-hakim, di mana pada masa itu banyak sekali anak-anak Tuhan yang datang kepada Tuhan kalau ada pemimpinnya. Kalau ada hakim-hakim yang memimpin, mereka mau datang kepada Tuhan. Kalau hakim-hakimnya mati, mereka meninggalkan Tuhan. Nah, di saat itulah ada masa yang sangat kacau, yang tidak baik. Namun di situ kita tahu bahwa Tuhan mengutus seorang hakim yang terakhir yang bernama Hakim Samuel. Nah, disinilah kita tahu bahwa Daud lahir pada era zaman ini. Dan kita tahu bahwa pada masa ini kita lihat bahwa Daud hidup di dalam satu keluarga, di mana Daud merupakan keluarga besar. Mengapa kayak intro katakan keluarga besar? Karena Daud memiliki saudara 8 bersaudara. Berarti cukup banyak. Kalau untuk orang-orang sekarang, anak 8 itu sangat banyak sekali. Wong anaknya 3, 4 aja sudah heboh, apalagi ini 8, lebih banyak lagi. Kalau zaman dulu anak itu banyak sekali, tapi sekarang tidak bisa seperti itu karena biaya hidup sangat mahal. Biaya sekolah, apalagi ada adik sekarang kalau sekolah harus Zoom gantian sama adiknya. Kalau sudah punya HP masing-masing, biaya pulsanya ada lagi yang harus dikeluarkan oleh papa dan mama. Nah, di sini kita melihat bahwa Daud anak yang ke-8 dari keluarga Isai. Nah, mamanya bernama Ibu Nasa. Nah, di sini kita mau melihat di dalam 2 Samuel ayat 17 ayat 25. Di situ ditulis nama-nama saudara-saudaranya Daud. Di mana saudara-saudaranya Daud adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang bekerja, yang setiap harinya
tidak malas. Nah, kita bisa melihat bahwa keluarga Daud adalah keluarga yang suka bekerja. Nah, di sini kita bisa lihat saudara-saudaranya Daud, ada yang namanya Eliab, Abinadab, Sama, dan 4 saudara lainnya yang adik-adik bisa lihat di dalam kitab Tawarik. Nah, di sini kita mau melihat Daud itu seringkali digambarkan secara fisik, pipi yang kemerah-merahan, ya, rambutnya merah. Nah, itu biasanya anak yang tidak pernah tinggal di dalam rumah. Dulu Kak Endro waktu kecil juga rambutnya merah. Kenapa? Karena sering bermain. Setiap hari, setiap siang pasti main. Mainnya di sawah, mainnya pokoknya tidak pernah masuk dalam rumah. Sehingga rambutnya jadi merah karena kepanasan. Nah, Daud itu kemerah-merahan semua badannya. Wajahnya, rambutnya. Itu karena dia setiap hari harus pergi ke padang. Mengembalakan kambing dombanya. Itu setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Daud setiap harinya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Daud selalu digambarkan seperti ini. Di mana dia juga sebagai seorang pria yang tampan, sehingga kita bisa melihat bahwa sejak dia diangkat menjadi raja, sungguh banyak orang yang melihat Daud itu sebagai pria yang tampan. Nah, di sini kita melihat bahwa Daud sebelum menjadi seorang raja, dia sebagai seorang gembala. Dia memiliki keahlian di dalam mengembalakan. Dia sangat rajin dan bertanggung jawab di dalam menjaga dombanya. Meskipun dombanya tidak banyak, namun dia bertanggung jawab supaya dombanya tidak dimakan oleh binatang buas. Lalu ketika dia diangkat untuk masuk di dalam medan peperangan, ternyata dia diangkat untuk melawan seorang raksasa yang besar. Ternyata di sini Daud memiliki keahlian berperang, bisa mengalahkan seorang yang badannya lebih besar, 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya. Nah, setelah itu Daud menjadi prajurit, mulai dari prajurit biasa menjadi kepala pasukan 10, kepala pasukan 100, sampai dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa untuk diajak berperang. Raja Saul mempercayai Daud untuk menjadi seorang panglima untuk berperang. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata Daud mempunyai proses yang cukup panjang. Ketika dia mau menjadi seorang raja, tidak serta-merta besok jadi raja, tetapi dia harus melewati masa-masa jadi seorang gembala, jadi seorang prajurit, jadi seorang pemimpin pasukan. Itu merupakan satu proses yang harus dilakukan oleh Raja Daud. Kalau kita membaca kata Daud, berarti muncul dalam kitab suci ketika Allah memimpin Samuel pergi ke rumahnya Isai. Nah, ketika Daud mau diurapi, nah di situ kita bisa tahu bahwa Daud mau diurapi. Disitulah nama Daud mulai muncul di dalam kitab 1 Samuel. Di sini kita lihat bahwa Daud juga sering dipanggil oleh Raja Saul. Ketika dia setelah menang, ternyata Daud sering dipanggil oleh Raja Saul untuk menghibur hatinya. Ketika Raja Saul hatinya dipenuhi oleh roh jahat, Daud datang untuk menghibur, dan itu dilakukan oleh Daud dengan sukacita. Nah, di sini kita bisa melihat Daud menjadi seorang pemimpin yang hebat di dalam dunia militer, dan disitulah Allah memberikan satu kepercayaan yang luar biasa untuk Daud selalu diberikan kemenangan di saat dia berperang. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Daud tidak pernah menggunakan kekuatannya sendiri. Ternyata Daud selalu mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita lihat bahwa Daud itu pernah hampir dibunuh oleh Raja Saul sebanyak 2 kali. Namun di sini kita bisa melihat bahwa Daud tidak pernah dendam, karena Daud tetap menghormati orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang diurapi oleh Tuhan juga harus dihormati. Demikian juga Daud mengajarkan kepada kita untuk selalu menghormati orang yang dipakai oleh Tuhan. Nah, setelah kematiannya Raja Saul, Daud pergi ke kota Hebron. Nah, di sanalah dia diurapi menjadi Raja Yehuda. Nah, setelah dia menurut perintah Tuhan, ketika dia berusia 30 tahun, dia menjadi seorang raja yang luar biasa atas Hebron. Nah, saat dia menjadi raja di Hebron, nah kita bisa melihat di saat itulah Daud adalah seorang yang tahu berterima kasih. Dia mendatangi keturunan Saul yang bernama Isiboset, di mana kita tahu Daud menjadi orang yang membawa damai. Dia tidak mau menjadi orang yang berperang dengan keluarganya Saul. Melalui Isiboset inilah Daud menjadikan
keluarga Saul dan keluarga Daud bersatu. Dan di sini kita bisa melihat pasukan orang-orang yang mendukung Isiboset, anak laki-laki dari Saul, ternyata juga mendukung. Akhirnya Daud bisa menjadi raja atas Israel sepenuhnya. Di sini kita bisa melihat Daud bisa menjadi pemersatu bangsa, menjadi orang yang bisa mempersatukan orang Yehuda dengan orang-orang dari Israel. Dan kita bisa melihat semua keturunan Saul menerima. Dan kita bisa melihat bahwa Daud adalah seorang yang bisa mempersatukan kerajaan. Setelah 7 tahun lamanya, maka kita tahu kerajaan sepenuhnya dipegang oleh Raja Daud. Kalau kita lihat bahwa ketika Raja Daud menjadi seorang raja Israel, maka kita lihat hal yang luar biasa bahwa setelah kematian Isiboset, Daud menjadi raja sepenuhnya di raja kerajaan Israel. Nah, di sini kita bisa melihat Daud adalah orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Ketika dia menjadi seorang raja yang besar, menjadi raja utama di Israel, ternyata kita bisa melihat bahwa orang yang dipakai oleh Tuhan juga pernah berbuat kesalahan. Nah, kesalahan Daud ditulis untuk mengajarkan kepada kita untuk tahu bahwa setiap kita, kalau kita tidak sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, kita juga bisa melakukan kesalahan yang sama. Daud pernah melakukan kesalahan yang tidak baik. Dia pernah mengambil istrinya orang yang bernama Batseba, istrinya panglimanya, istri Uria. Yang kedua, dia terlalu sombong menghitung prajuritnya. Lalu dia ingin menunjukkan bahwa dengan prajuritnya yang banyak, dia itu pasti menang. Karena itu dia diingatkan oleh panglimanya Yoab bahwa itu tidak baik. Lalu yang ketiga, dia bertindak sangat kejam. Ada kekejaman yang dilakukan oleh Raja Daud yang pernah dilakukan, itu juga pernah dilakukan. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Raja Daud ini tidak boleh kita tiru. Kita tidak boleh mengambil yang bukan milik kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Apa yang kita miliki, berkat apa yang kita miliki, tidak boleh kita hitung-hitung. Tapi kita bersyukur dengan berkat yang Tuhan berikan. Lalu kita tidak boleh bertindak kejam. Bertindak kejam itu banyak kalau sekarang. Sekarang itu membuli temannya, itu juga termasuk bertindak tidak baik. Karena dengan dibully bisa mempengaruhi seseorang, bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena itu kita tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh Raja Daud untuk kita lakukan. Kita tidak boleh. Kita mau mencontoh karakter Daud. Karakter Raja Daud yang baik. Apa itu? Yang pertama, kita melihat bahwa Daud adalah seorang yang pendoa. Daud adalah seorang yang suka berdoa dan mengasihi firman Tuhan. Buktinya apa? Kalau adik-adik membaca kitab, di dalam kitab Mazmur banyak dikatakan Mazmur Daud. Nah, menunjukkan bahwa Mazmur itu di mana Daud selalu memuji, membaca firman Tuhan, meninggikan nama Tuhan di dalam ucapan-ucapannya. Kalau kita membaca kitab Mazmur termasuk cukup panjang, dari pasal 1 sampai 150. Kalau bahasa Inggris sampai 151 pasal. Lalu Daud adalah seorang yang pemaaf dan menghormati orang yang diurapi Tuhan. Seperti Saul, seharusnya dia bisa membunuh Raja Saul, namun dia tidak membunuh. Bahkan dia mengampuni karena tahu bahwa Raja Saul adalah orang yang diurapi oleh Allah. Lalu Daud rendah hati. Dia tidak sombong, dia rendah hati. Lalu Daud juga adalah orang yang mau bertobat. Ketika Daud diingatkan, ketika mengambil istrinya, Panglima Uria, ternyata Daud ditegur oleh Nabi Nathan, dia mau menerima. Nah, mau bertobat ini perlu kita miliki. Kalau kita diingatkan papa mama, kakak kita, saudara kita, teman kita mau terima. Tidak marah-marah, tidak emosi, namun menerima dengan kebesaran hati kita. Lalu Daud suka musik, suka memuji Tuhan. Di dalam Mazmur dikatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Berarti Daud penuh hatinya, penuh sukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan terakhir, Daud adalah seorang pemberani. Keberaniannya sudah dia miliki sejak dia remaja. Ketika dia seorang gembala, dia sudah berani melawan singa, melawan beruang, bahkan dia melawan Goliat yang besar, dia kalahkan. Dan Daud adalah seorang yang murah hati. Sikapnya dia tunjukkan ketika dia mau menolong Isiboset. Dia mau menyambut, menjamin hidupnya dan memelihara kehidupan Isiboset dan keluarganya.
Di sini kita bisa melihat bahwa Allah selalu menyelamatkan umatnya dengan berbagai macam cara dan siapapun bisa dipakai oleh Tuhan. Pagi hari ini adik-adik boleh belajar dari Raja Daud, seorang raja yang memiliki karakter yang sangat luar biasa yang boleh kita miliki dalam kehidupan kita. Saat-saat ini kita boleh bersuka cita kalau Tuhan memberkati kita dengan keadaan baik. Meskipun ada pandemi, kita bisa bersuka cita, kita bisa menyelesaikan sekolah kita saat tahun ini, dan kita akan masuk di tahun yang baru. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang tetap mengasihi Tuhan, tetap memuji Tuhan, tetap memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh membawa kita untuk selalu percaya bahwa setiap kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa Tuhan sangat baik kepada kami. Bahwa setiap kami pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus siap dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, dan kami berterima kasih kalau Tuhan memberkati kami dan kami boleh naik kelas oleh karena berkat Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati usaha dan pekerjaannya, dan berkati kami di sekolah atau di kelas yang baru. Berkati sekolah kami, guru kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.